Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anita Putri Maharani, presensi 15 dengan NIM 4 digit terakhir 100, kelas 3D. Di sini saya akan memberikan sebuah materi serta tutorial mengenai uji independen sampel test dengan SPSS statistik parametrik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Firmansyah SPD MPD. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai habis. Let's go. Sebelum itu, kita harus tahu tentang konsep dasar uji independen sampel t-test dengan SPSS itu seperti apa. Uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat uji statistik parametrik itu harus normal dan homogen. Karena untuk uji statistik parametrik, data yang berdistribusi itu harus normal. Sebelum kita uji independen sampel t-test dengan SPSS, kita harus uji normalitas dengan Shapiro-Wilks dengan SPSS untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Oke, langsung saja kita akan mulai dengan aplikasi SPSS. Oke, di sini saya sudah buka aplikasi SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Kita klik variable view. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita harus menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, karena dalam syarat statistik parametrik, data harus berdistribusi normal, sehingga kita harus uji normalitas dengan Shapiro-Wilks. Oke, di sini kita tuliskan A, dan baris kedua kita tuliskan B. Nah, untuk label di sini kita bisa tulis dengan kelas A. A, di baris kedua kita tulis kelas B. Oke, untuk fontnya tidak usah diubah. Lalu kita klik data view. Di sini sudah ada A dan B yang sudah kita rubah di variabel itu tadi. Oke. Di sini saya sudah memiliki sampel data dengan jumlah 22 untuk kelas A dan untuk kelas B untuk hasil belajar matematika. Oke, kita langsung aja log untuk kelas A terlebih dahulu. Lalu kita copy. Setelah itu kita paste di baris A. Oke, kita paste. Lalu kita copy untuk kelas B. Dan sama kita pastikan ke kolom. Oke, udah seperti ini. Kita klik analyze. Kita klik descriptive statistik. Dan kita klik export. Oke, setelah muncul seperti ini, untuk kelas A kita pindah ke dependent list. Dan untuk kelas B juga sama, kita pindah ke dependent list. Lalu kita klik plots, dan kita checklist normality plots with test. Kita continue. Ya, untuk bagian sini kita biarkan saja untuk checklist di plots. Lalu kita OK. Dan kita tunggu sampai datanya
ke input. Oke, sudah muncul untuk datanya. Oke, di sini ada case processing summary, descriptive, dan test of normality. Kita fokus untuk di bagian sini, test of normality. Sebelumnya kita bisa copy as dan kita klik image. Dan kita pindahkan bisa ke PowerPoint atau ke Word. Oke, sebelum kita analisis, kita harus tahu dulu tentang dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berdistribusi tidak normal. Oke, kita next. Oke, ini hasil output SPSS uji normalitas yang sudah kita lakukan tadi dan sudah saya paste di sini. Untuk itu kita lihat untuk signifikansi di sini adalah 0,189 dan untuk kelas B itu 0,29. Oke, analisis output SPSS didapatkan nilai signifikansi untuk kelas A sebesar 0,189 dan nilai signifikansi kelas B ada 0,290. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Setelah kita tahu data ini berdistribusi normal, kita akan lanjut untuk uji parametrik menggunakan uji independen sampel t-test. Oke, di sini saya sudah kembali ke SPSS dan di sini clear tidak ada data yang sebelumnya karena kita akan memulai dari awal. Tadi kita sudah uji normalitas dan diketahui bahwa data itu berdistribusi normal. Jadi kita akan lanjut untuk uji independen sampel test sebagai uji parametrik. Balik kepada konsep yang sebelumnya, kita harus menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata. Oke, kita klik variable view, kita tuliskan hasil. Lalu untuk yang kedua kita tuliskan kelas. Oke. Untuk label kita tuliskan hasil belajar matematika. Lalu yang kedua kita tuliskan kelas sama. Dan untuk values yang di bagian nomor 2 kita klik dan muncul seperti ini. Lalu untuk yang value kita tulis 1 dan label kita tuliskan kelas A. Lalu kita end. Lalu kita tulis lagi untuk value itu 2 dan labelnya kita tulis kelas B. End. Dan setelah seperti ini kita oke. Oke, setelah semua sudah, kita balik ke data view. Untuk hasil, kita kembali ke data yang sudah saya buat. Di sini kita berikan simbol atau kunci untuk membedakan data kelas A dan kelas B. Kita A dan sini untuk A kita pilih satu saja dan kita tarik sampai 22. Lalu untuk yang B kita kasih simbol 2 dan kita tarik sampai 22. Oke, seperti ini. Setelah itu untuk data kelas A kita blok dan kita copy. Lalu kita pastekan di hasil. Kita paste. Oke.
Lalu untuk berikutnya kelas B, kita blok, kita copy, dan kita untuk uji independen sampel t-test kali ini kita akan menuliskan data untuk kelas B itu ke bawah, jadi bukan seperti yang sebelumnya di sampingnya, tapi kita akan tuliskan atau kita pastakan di bawah kelas A. Jadi kita pastakan di bawahnya kelas A. Oke, seperti ini. Lalu untuk bagian kelas, di sini kita kopikan untuk simbol yang sudah kita buat tadi untuk membedakan antara kelas A dan kelas B. Oke, di sini sudah kita copy, lalu kita pastekan di sini. Kita pastekan, dan untuk yang kelas B, yang kelas B kita copy, untuk kelas B kita copy, kita pastekan di bawah kelas A. Ya, sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik analyze, kita cari comparisons, dan kita klik independent sample t-test. Oke, di sini sudah muncul seperti ini. Untuk hasil belajar matematika kita pindah ke test variable, dan untuk kelas kita pindahkan ke grouping variable. Lalu untuk kelas ini kita klik defense group, lalu untuk grup 1 kita tulis 1, dan untuk grup 2 kita tulis 2. Kita klik continue. Oke, setelah itu kita oke. Dan kita tunggu sampai datanya keluar. Oke, ini sudah keluar. Kita punya dua output, yaitu pertama proof statistik menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data yang sudah kita input tadi, ada kelas A dan ada kelas B. Lalu untuk sampelnya ada 22, dan untuk mean atau ratanya sekian. Lalu yang kedua ada independent sample test. Dan di sini kita akan fokuskan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar matematika antara kelas A dan kelas B. Oke, kita copy, paste, dan kita klik image. Oke, kita kembali ke konsep dasar tadi. Di sini ada konsep dasar yang baru saja kita lakukan, yaitu uji independen sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata, dan di sini ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi two-child kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Lalu jika nilai signifikansi two-child lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kita sudah mendapatkan hasil output SPSS yang sudah kita lakukan tadi. Sudah saya copy pastikan di sini. Kita lihat untuk signifikansi two-child itu adalah 0,00 dan 0,6. Kita mendapatkan sebuah kesimpulan dari output SPSS. Dari hasil pengolahan data dengan SPSS diketahui nilai signifikansi two-child 0,00 artinya lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Jadi kita dapat mengetahui bahwa dengan uji independen sample t-test yang sudah kita lakukan, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada kelas A dan kelas B. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengalaman bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.